Sebelum larinya itu berapa? Terjadi di mana, Pak? Saya sering ketemu di Simpang Lupa. Itu hari ke situ. Jalurnya. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dokter buat hadirnya, buat waktunya minggu waktu keluarga tapi bisa kumpul. Sebelum masuk ke kotak yang sebelah sana, ada tata caranya dulu katanya. Jadi jemput tamunya di sini, bagian yang tidak enak dulu, mendengarkan ya. Terus kemudian setelah itu kita cicipi makan siang. Ya, terima kasih dok. Saya Semi, dokter umum di bagian produk manajemen Interbat, bergabung di Interbat 2011. Jadi saya sebetulnya menghandle produk-produk interna, urologi sama ortopedi. Namun ada satu produk yang biasanya dipakai oleh dokter internis dan teman-teman dokter bedah juga, yang ternyata juga banyak dipakai di anak, di bagian anak. Ini adalah produk Avitel, ya. Jadi tadi saya ditugaskan oleh Bu Yati, manajer RF dari Jawa Tengah 2, untuk menyampaikan produk Avitel karena hasilnya bagus. Barangkali bisa menjawab persoalan di bagian anak, pasien-pasien anak yang belum saatnya pakai antibiotik, tapi apa boleh buat, pasien merasa lebih pintar kadang-kadang. Itu udah datang susah-susah ke dokter, nggak dikasih antibiotik biasanya begitu. Jadi kami ingin memperkenalkan Avitel. Setelah ini pun nanti kita akan bisa bagi 1 saset atau 2 saset bagi dokter disimpan. Nanti di rumah kalau mau flu, badan gak enak, kocok 1 saset akan merasakan khasiat bedanya. Karena produk ini bagus sekali. Ya, pendahuluan bahwa hampir 80-90% fakta secara statistik katakan kunjungan ke poli umum, entah itu poli anak atau poli penyakit dewasa gitu, itu 80-90%-nya adalah penyebabnya adalah ISPA itu karena virus. Jadi secara teori kita pasti dokter lebih mengetahui juga tidak perlu antibiotik. Namun terkadang ya itu tadi, pasien sudah jauh-jauh datang kok nggak dikasih antibiotik, pikirannya begitu. Kemudian yang terjadi overtreatment, alergi, resisten, atau bisa kerusakan organ bahkan. Itu pada beberapa pasien yang ada. Belum tentu sembuh juga. Kemudian bagaimana peranan imunomodulator atau antiviral seperti Avitel. Avitel banyak teman-teman sampaikan lebih mudah dihafalkan. Antivirusnya Interbat. Tapi ada yang tidak setuju. Antivirus, memang antivirus bisa dibunuh. Oh, hidup juga enggak katanya begitu ya. Jadi kita kasih tanda kutip untuk antivirus. Dan secara statistik pula dikatakan bahwa, wah ini sayangnya nggak kelihatan yang di sini ada hurufnya ini. Ini yang paling banyak itu rhinovirus dokter, 30-50%. Kemudian coronavirus seperti yang kita kenal itu adalah MERS, coronavirus flu Arab katakan. Itu 10-15%. RSV 10%, adenovirus kurang 5%, para influenza 5%, influenza 5-15 variatif. Kemudian banyak jenis virus yang tidak diketahui 20-30%. Dan kami merefresh kembali, beberapa dokter sudah mencoba khasiatnya Avitel pada pasien, kami ucapkan terima kasih. Dan produk ini terutama adalah yang paling atas lagi-lagi nggak kelihatan. Ini warnanya merah, ini juga merah kelihatannya besar ini ya. Itu adalah Cistus incanus. Nah, tolong dibagi mungkin biar lebih tahu isinya ya. Siap, dapat satu. Ada 11 komposisi. Yang utama adalah Cistus incanus. Yang lain produknya mengikuti. Komposisi yang mengikuti. Yang utama adalah Cistus incanus. Nah ini. Cistus incanus Pink Rock Rose Extract. Kami import bahan bakunya dari Swiss dengan kode bahan baku yang kita beli itu ECLA 717. Jadi kalau kita searching di internet, barangkali kalau sulit mencari referensi Cistus incanus bisa dicari yang ECLA 717. Itu lebih lengkap referensinya. Jadi bahannya dari daratan Eropa,
Yunani, Turki, Spanyol, Itali, karena kandungan polifenol yang sangat tinggi. Namanya poli berarti banyak sekali dong gugus fenolnya. Namun yang lebih mengarah adalah flavonoid, miracetin, quercetin, kaemphenol, flavonoid dan tannin secara umum. Ya. Dan komposisi inilah yang kami ingin perkenalkan, dok. Merefresh kembali katakanlah. Sisus ini mengandung polifenol di mana cara kerjanya secara mudah saja visualnya. Cistus menghambat, memblok kaki virus supaya dia tidak melakukan attachment menempel pada dinding sel yang sehat. Terima kasih. Ya. Jadi fase pertama adalah replikasi virus, menempelnya virus pada dinding sel yang sehat. Oleh karenanya Sisus incanus bekerja di fase ini. Sehingga fase kedua, fase ketiga, fase ke-4 dan 5 sampai erupsi dari sel tidak terjadi. Nah, tentunya mekanisme kerja ini tidak berusaha menggantikan golongan asiklovir, valasiklovir untuk varicella atau zoster barangkali ya. Karena mereka bekerja di fase ketiga. Jadi kalau bisa dikombinasi pada kasus varicella atau zoster, mekanisme kerjanya lain. Ini cara kerja yang visual yang mudah diingat ada di brosur. Dan penelitiannya ternyata cukup banyak dan menjanjikan produk ini. Walaupun memang pada beberapa kasus kita masih ujikan pada in vitro, H5N1 kita pernah ujikan, bukan Interbat, tapi kita akan beri bahan bakunya dari Swiss. Mereka yang ujikan kita ambil dari referensi dari Jerman. Kemudian polifenol ini berfungsi sebagai antivirus yang dapat mencegah partikel virus ke dalam sel. Statement kesimpulan akhirnya begitu. Kemudian Sisus incanus juga punya antiinflamasi, kemampuan antiinflamasi mencegah peroxidase lipid, sehingga kerusakan sel yang terdiri dari lipid itu tidak terjadi, sehingga proteksi DNA dari isinya. Kemudian sebagai imunomodulator dikatakan buah mana di Jerman 2001 selama 6 minggu kadar imunoglobulin A meningkat minggu ke-6. Jadi air liur yang tidak hanya berfungsi proteksi secara mekanis, dia juga punya peningkatan kadar IgA. Dan referensi yang ada yang ditampilkan adalah dosis anjuran 33 sampai 100 mg dengan rentang dosis 100 sampai 300 masih oke. Dan secara safety, keamanan, Furtarom 717 juga mempunyai kemampuan antioksidan yang mumpuni dalam proses dalam bahan kandungan makan food and drug ya yang sudah di approve. Kemudian secara toksikologinya juga dikatakan pada dosis lebar tentang dosisnya sampai dosis 2000 mg per kilogram dan tidak memberikan keadaan yang abnormal. Ya, tentunya artinya kesimpulannya rentang dosisnya lebar. Dan efek samping sejauh ini belum direkod membahayakan bagi pasien. Memang karena secara klinis memang belum direkod lebih jauh. Namun pada beberapa kasus yang sudah diujikan yang mudah seperti kasus tonsilloparingitis pada 53 pasien dengan open case series terjadi perbaikan gejala. Kemudian pada 300 pasien dengan infeksi respiratori, manifestasinya bisa demam, nyeri menelan, susah bernafas, pilek, flu, bengkak. Kemudian dikatakan juga secara placebo control tadi juga mengalami perbaikan. Kemudian multicentric prospective randomized double blind, ya ini secara parameter yang lebih bisa dipercaya mampu menurunkan CRP, C-reactive protein, juga dikatakan mampu sebagai parameter penyembuhan dari inflamasi. Jenis virusnya yang direplikasi cocok sesuai dengan jenis virus yang tadi ternyata destinasi penyebabnya banyak. Nah, dari rekomendasi WHO juga dikatakan bahwa perlu adanya satu komposisi natural
yang bisa menjadi pilihan terapi. Bisa sebagai complementary, pelengkap terapi yang sudah ada, dalam hal ini mungkin definitifnya ada antibiotik, ataupun alternatif. Jadi ketika pasien datang tidak perlu antibiotik, belum saatnya Aviter bisa menempati posisi tersebut, sehingga bisa dikatakan sebagai terapi CAM, complementary alternative medicine. Nah, ini adalah perbandingan sistem Incanus dibanding oseltamivir. Pernah diujikan, ya. Jadi pada jam ke-20 dan ke-24 dikatakan Cistus incanus, ya, itu mampu membunuh bakteri lebih banyak atau menghambat replikasi virus lebih banyak ketimbang oseltamivir. Dan kalau ini placebo. Kalau yang segitiga ini adalah Cistus, yang oseltamivir yang tengah, yang kontrol tanpa dilakukan apa-apa, replikasi virusnya meningkat hebat. Dan hal ini sudah pernah disampaikan di Kongres Virologi di Turki 2008. Kemudian dibanding teh hijau, ya tentunya kalau warga masyarakat Indonesia kebanyakan juga merasa teh batuk, lendir, susah, sulit menelan. Bagi anak-anak atau dewasa muda kadang-kadang dianjurkan udah minum teh anget, kasih kecap katanya begitu ya, kalau di pedesaan begitu, supaya katanya sebagai pengencer lendir, jeruk nipis tambah sedikit supaya nggak terlalu asam, sedikit saja. Dan ternyata secara penelitian teh hijau memang memberikan dampak perbaikan serius untuk kasus ISPA. Dan kita pernah ujikan Cistus 052, nama lain dari EFLA 717, itu pada 300 pasien dengan usia 5 sampai 85 tahun, random variatif. Itu penyakit ISPA gejala berkurang dalam kurun waktu 1 sampai 5 hari. Artinya memang membawa dampak yang signifikan dalam perbaikan kondisi klinis pasien. Dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang hampir sama, perbandingan Cistus dengan green tea. Scoringnya adalah penurunan demam, frekuensi batuk nyeri, jumlah darah dan pilek, dan efek samping. Jadi tentunya ketika diberikan oleh teh hijau banyak juga kasus-kasus gastro yang timbul, bisa nyeri ulu hati pada anak-anak, kolik, nyeri tidak nyaman pada perut sehingga asupan makan dan minum juga sulit. Komposisi yang lain, glyceric acid, kalau di dunia penyakit dalam lebih dikenal untuk terapi hepatitis B dan C. Jadi kalau saya kalau tidak salah ingat, Dexa mengeluarkan produk glyceric injeksi ampul untuk hepatitis B dan C. Nah, kami punya sediaan dalam bentuk oral dan digabung dengan Cistus tadi dalam bentuk satu sediaan Aviter. Sifat kerjanya mirip seperti kortikosteroid, namun tentunya bukan kortikosteroid, dan punya kemampuan antivirusnya daya hilang. Dan terapi hepatitis dan sirosis lebih maju. Cara kerjanya menghentikan replikasi virus dengan meningkatkan dan sekaligus meningkatkan interferon dan menstimulasi makrofag. Kemudian komposisi lain adalah L-arginin, asam amino non esensial bersyarat, memang dibutuhkan pada kasus kebutuhan kurang protein rendah. Dengan anjuran adalah 500 sampai 2000 mg per hari. Dan kalau kita lihat di bungkus atau di saset, dok, itu sederhana saja indikasinya. Karena sesuai regulasi BPOM dikatakan produk suplemen tidak boleh over indikatif, tidak boleh menjual, tidak boleh terlalu katakan buat apapun jenisnya, ya. Jadi kita nurut saja, kita ikut saja. Jadi kita katakan indikasinya meningkatkan kesehatan tubuh. Namun secara referensi bisa dipertimbangkan, dok. Saat ini juga kami sudah lakukan pengenalan Aviter ke calon jemaah haji, calon peserta umroh, kemudian di tour travel maupun di Departemen Agama, dan di kabupaten, contohnya Kabupaten Bogor, itu juga menggunakan Aviter sebagai asupan pencegahan bagi jemaah haji yang ingin berangkat ke Arab. Ya, jadi saya merefresh kembali, ditugaskan kembali tentang Aviter ini sebagai terapi pendamping,
Terapi utama untuk kasus varicella tetap mungkin acyclovir, vaskular pilihan. Aviter bisa digunakan sebagai terapi komplement, mempercepat penyembuhan pasien. Kemudian untuk kasus-kasus herpes simplex type 1 and 2 misalkan, tentunya mencegah rekurrensi kekambuhan. Ya. Kemudian demam tipoid selain antibiotik, ternyata beberapa dokter penyakit dalam dan anak di Bekasi mempunyai testimoni yang unik. Ternyata Aviter ini mampu meningkatkan trombosit secara signifikan. Tapi memang kita tidak menjual statement itu karena tidak ada penelitian yang spesifik untuk itu. Namun berdasarkan pengalaman klinik beberapa dokter, ternyata diperhatikan meningkatkan trombosit secara signifikan. Bahkan jambu yang katanya punya kemampuan meningkatkan trombosit itu ada statement dari teman presiden yang sudah lulus karena dia meneliti jambu untuk meningkatkan trombosit tidak berbeda bermakna dibanding pasien. Jadi barangkali bisa dipakai sebagai pengalaman klinis. Kalau untuk demam dengue, kita juga ada yang sampaikan bahwa jangan dipakai untuk demam dengue karena ada teori antigen antibody. Makin seseorang ditingkatkan imunitasnya pada demam dengue bisa jatuh ke fase hemoragik yang shock, katakan begitu. Ya, jadi pada hal ini kembali kepada pengalaman masing-masing dokter. Namun terutama produk ini memang kami upayakan spesifik kepada kasus ISPA karena coronavirus, rhinovirus yang memang secara penelitian in vitro ataupun uji klinik yang sudah dilakukan hasilnya memuaskan. Nah, ini beberapa penelitian yang ada, dan kalau di dokter umum atau klinik dalam saya ulang kembali, pemakaian antibiotik juga harus rasional. Saat itulah tempatnya Aviter ada. Jadi ketika kita meresepkan antibiotik dirasa perlu, ya itulah saatnya di combine dengan Aviter barangkali. Namun kalau memang belum saatnya menggunakan Aviter mencegah irasional dari terapi antibiotik, Aviter bisa menjadi jawaban. Nah, sebagai penutup kami dari Interlab mengucapkan terima kasih kepada kepercayaan dokter sekalian terhadap produk kami Interlab. Interlab kami report bahwa saat ini memang menjadi pilihan terapi yang nomor 1 ternyata ya. Untuk kasus-kasus selain untuk diare itu hal kecil buat probiotik dan sudah umum. Namun untuk kasus dermatitis atopik, kolik, abdomen pada anak-anak itu ternyata banyak dibahas di luar negeri juga. Ya, teori yang saya tahu ketua dari dokter ya, Banu Hegar. Ya, kemarin berangkat dengan PM kami ke Singapura sama Thailand. Mereka sampaikan bahwa probiotik ini memang tidak menyebut merek, namun satu strain merupakan pilihan terapi untuk kasus kolik dan dermatitis atopik. Jadi kami ucapkan terima kasih karena produk bagus inilah juga bisa dikenal oleh pasien dan membantu. Jadi bukan hanya sekedar nama saja, tapi memang komposisinya, referensinya juga kuat. Sehingga beberapa senior, beberapa key opinion leader dari anak sudah mengakui bahwa itulah satu produk. Ya, jadi sampel produknya dok, barangkali mau dicoba nanti bersama setelah makan barangkali. Dan anjuran minumnya adalah sesudah makan. Bagi yang suka asam, ya campur 300 cc. Tapi kalau untuk anak 5 tahun, anjuran kita adalah setengah saset saja per hari. Bisa dibagi menjadi 2 dosis. Ketika sudah dibuka, dilipat lagi asal tidak terpapar udara secara langsung, itu masih bisa dikonsumsi. Terus kemudian bagi yang suka, kalau dewasa barangkali ada beberapa pilihan air dingin, katanya lebih seger. Ya, orang tenggorokan masih dingin juga, nggak enak ya sebetulnya, tapi ternyata sensasi itu juga memberi satu kenikmatan karena rasanya bisa diterima, rasanya enak untuk sebagian besar orang. Kalau namanya rasa mungkin
objektif, subjektif. Ada yang bilang nggak enak rasanya, tapi ketika kita survei di simposium, sebagian besar mengatakan afiter ini cukup bisa diterima secara rasa. Ya, demikian dok. Barangkali ada yang mau di-sharing dok, kalau ada hal yang meragukan tentang afiter, apa yang bisa saya tampilkan sebagai data, sebagai jawaban akan saya sampaikan. Ya. Nah.